ada Bu. Nah, ya. Baiklah. Silakan. Saya Mira Angelina, BP 17110020 dari perusahaan Lei PM yang memproduksi baju yang mana baju kami telah dipesan oleh kelompok 3 yaitu Mamo House Food yang mana di sini saya bertugas sebagai cutting atau pemotong kain dan assembling penjahitan. Di sini kami membagi atas 6 tugas, yang mana tugas ini terdiri dari resepsionis, pembelian dan pemilihan bahan. Yang kedua ada pembuatan desain dan membuat sampel. Yang ketiga ada produksi pola desain, pola baju dan grading. Yang keempat ada pemotongan dan penjahitan, yaitu ditugaskan kepada saya. Yang kelima ada sablon dan yang keenam ada inspeksi, packing dan pengantaran barang. Pada pemotongan kain yang mana sebelumnya telah dilakukan pemilihan bahan, pembuatan desain dan pembuatan sampel dan telah dibuat pola desain dan pola baju. Kemudian selanjutnya prosesnya akan diberikan kepada saya yaitu pemotongan kain. Yang mana kain yang telah dipesan nantinya akan melalui proses pemotongan. Proses ini akan dibantu dengan mesin pemotong yang sesuai dengan jenis kain, menggunakan sinar laser untuk memotong kain sesuai pola. Yang mana biasanya di sini kami menggunakan mesin pemotong apabila pemesanan diminta lebih dari 50 pasang baju. Biasanya penggunaan mesin pemotong ini kami gunakan apabila pemesan memesan baju yang dibilang banyak gitu. Tapi untuk pemesanan dari Mamo House Food, di sini saya cuma menggunakan pemotongan kain secara manual, yaitu dengan menggunakan gunting. Yang mana apabila dengan menggunakan gunting, hasil yang didapat juga akan lebih rapi. Karena pemotongan menggunakan gunting dilakukan per lembar kain yang kemudian akan dijadikan satu baju gitu. Apabila telah dilakukan pemotongan kain, kemudian langkah selanjutnya adalah penjahitan. Proses ini dapat dikontrol dengan mudah dan dapat mengurangi resiko kecacatan produk. Dalam proses ini akan banyak sekali operator yang menjalankan mesin jahit dan setiap operator memiliki proses masing-masing. Apabila di dalam proses penjahitan di sini akan membutuhkan banyak karyawan gitu. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Mira kelompok berapa, Mira? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Temannya kelompok berapa ininya? Yang kemarin memesan negosiasi. Yang memesan kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ada komentar? Kelompok 3? Kelompok 3 ada komentar? Oke, kalau kelompok 3 nggak ada komentar, saya ingin dari semua teman-temannya, entah itu dari kelompok 1 ataupun kelompok berapapun, silakan berkomentar dari cara Mira presentasi, bukan tentang pekerjaan yang dia presentasikan, tetapi cara Mira presentasi. Silakan komentar.
Nggak ada yang akan komentar? Siapa tuh? PV akan komentar? Oke, saya komentar dulu ya. Ini masalahnya memang agak repot karena kita presentasi online. Akan sangat berbeda dengan apabila ketika kita presentasi secara tatap muka. Ketika kita presentasi tatap muka, orang akan melihat gestur tubuh kita akan lebih jelas. Cara kita berdiri, gerakan-gerakan yang kita buat, ya. Misalnya kalau orang grogi itu mungkin dia akan melakukan gerakan berulang seperti mengangkat tangan, menggosok hidung, menggosok mata, atau melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak terkait dengan presentasi yang sedang dia lakukan. Ini repotnya ketika kita praktek presentasi tapi secara online. Ya, tetapi bagaimanapun juga secara online tetap bisa dinilai bisa adalah cara dia berbicara, cara dia meyakinkan. Ya, misalnya tadi Mira banyak menggunakan kata "oh", nah itu kelihatan kalau Mira sebenarnya agak grogi. Bagaimanapun juga agak grogi, gitu ya. Kemudian memang susahnya lagi kalau online ini kan karena kita kan sistem share screen, jadi otomatis kan orang nggak melihat Miranya cuma kecil di bagian tertentu gitu kan, tergantung dia settingan layarnya seperti apa gitu orang tersebut, sehingga nggak kelihatan. Jadi yang benar-benar yang akan menjadi patokan orang itu adalah suara Mira. Nah, kalau cara penyampaiannya itu datar, orang pasti nggak akan terlalu tertarik. Tetapi kalau cara penyampaiannya lebih bersemangat, ada perbedaan-perbedaan intonasi, nah, orang akan lebih tertarik mendengarkannya, gitu ya. Dan ini memang didesain kan memang presentasinya singkat-singkat saja, hanya ingin melihat kesiapan Anda untuk berbicara di depan umum saja dulu. Yang kedua, usahakan PowerPoint-nya itu benar-benar lebih ke poinnya gitu. Kalau misalnya tentang menggunting, nah menggunting itu seperti apa? Tek tek tek. Nah, namanya aja PowerPoint. Kekuatannya ada di poin-poin gitu ya. Jangan terlalu banyak kalimat panjangnya. Kalimat panjangnya adalah ketika kita membicarakan itu. Ketika kita membicarakan itu. Nah, itu aja yang perlu diingat ya. Nah, tugas Mira selanjutnya juga untuk yang lainnya ada laporannya. Kan Mira kan bagian menjahit dan menggunting dan menjahit ya. Ada mulai dari kapan mulai produksi menggunting dan menjahit itu, jumlahnya berapa, kalau melibatkan tenaga kerja yang lain, misalnya untuk menjahit katanya operator, untuk menjahitnya ada beberapa, jelaskan berapa orangnya, gitu kan. Kemudian kendala yang dihadapi apa, cara mengatasinya seperti apa. Itu terkait dengan laporan bisnis. Praktek membuat laporan bisnis. Oke? Nanti juga yang lain juga seperti itu, sesuai dengan tugas masing-masing. Saya kasih contoh itu kan yang Mira presentasikan. Nah, itu dibuat laporannya, laporan bisnisnya. Nah, kalau perlu ada dana-dana yang dikeluarkan, ya cantumkanlah dana-dananya. Apa itu? Gitu. Oh, ternyata mesin sempat rusak, jadi harus diperbaiki secepatnya. Memperbaiki itu
butuh dana sekian. Itu termasuk dari kendala yang dihadapi ketika melaksanakan tugas ini. Boleh improve, tapi intinya kan kita kan sebenarnya mengarang karena kita tidak benar-benar mengerjakan, tetapi kita bisa membuatkan sebuah laporan bisnis nantinya. Paham ya? Oke, kasih applause buat Mira. Kita lanjut ke Muhammad Iqbal. Ada Muhammad Iqbal? Ya, Bu. Oke, silahkan Muhammad Iqbal. Mira, tolong dimatikan ininya, dimatikan rekaman Mira, kemudian pindahkan hostnya ke Muhammad Iqbal. Baik, Bu. Nanti